Latar belakang lahirnya pemerintahan Orde Baru lahir akibat krisis politik yang dipicu 3 peristiwa, yaitu 1. Tritura Januari tahun 1966, demonstrasi mahasiswa menuntut pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga. Tuntutan ini menggerus legitimasi Presiden Soekarno dan membuka ruang bagi perubahan kepemimpinan. 2. Supersemar 11 Maret tahun 1966, Soekarno menandatangani surat perintah yang memberi mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Mandat ini kemudian diperluas secara sepihak, sehingga Soeharto mengendalikan jalannya pemerintahan. 3. Dualisme kepemimpinan dan akhir Soekarno, adanya 2 pusat kekuasaan Soekarno sebagai presiden dan Soeharto sebagai pemegang mandat, menimbulkan ketegangan. Sidang Umum MPRS ke-1967 mencabut mandat Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, menandai berakhirnya rezim Orde Lama dan lahirnya Orde Baru secara konstitusional. Penataan kehidupan politik Indonesia masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menata kehidupan politik Indonesia dengan menerapkan sistem demokrasi Pancasila yang menempatkan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, Presiden sebagai mandataris yang bertanggung jawab kepada MPR, dan DPR yang memiliki berbagai hak legislasi serta pengawasan, meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Berbagai kebijakan politik diterapkan, antara lain pembubaran PKI melalui TEP MPRS nomor 12 atau MPRS 1966, penyederhanaan partai politik melalui fusi tahun 1973 menjadi PPP, PDI, dan Golkar, serta pelaksanaan pemilu secara berkesinambungan. Dan sebanyak 6 kali sejak 1971 hingga 1997, yang meskipun berasaskan luber, namun selalu dimenangkan oleh Golkar dan mempertahankan Soeharto sebagai presiden selama 6 periode. Selain itu, Orde Baru melembagakan dui fungsi ABRI. Berdasarkan doktrin Eka Dharma 1975 yang memberikan peran ganda militer di bidang pertahanan dan sosial politik, sehingga banyak anggota ABRI menduduki jabatan strategis di legislatif maupun eksekutif, serta menjadi tulang punggung Golkar. Pemerintah juga menyeragamkan pemahaman Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 yang disahkan TAP MPR nomor 2 atau MPR 1978. Kemudian menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi pada tahun ke-1985. Di bidang politik, luar negeri, Orde Baru mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia melalui persetujuan Bangkok, menormalisasi hubungan dengan Singapura, kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966, membekukan hubungan diplomatik terkait G30S, PKI, serta aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti OKI, OPEC, APEC, dan ASEAN. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mewarisi inflasi 650% dan infrastruktur rusak akibat konflik masa sebelumnya. MPRS mengeluarkan TAP MPRS nomor 23 atau MPRS 1966 untuk program stabilisasi dan rehabilitasi, pengendalian inflasi, rehabilitasi prasarana, peningkatan ekspor sandang pangan. Pada 1 April tahun 1969, Presiden Soeharto memulai Repelita, rencana pembangunan 5 tahun yang berjalan selama 32 tahun. Repelita 1, 1969 sampai 1974. Fokus pada rehabilitasi sarana, investasi, dan pertanian. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi 3-5-7% per tahun, pendapatan per kapita naik dari 70 USD menjadi 170 USD,
inflasi turun ke 47%. Repelita kedua dan ketiga, 1974 sampai 1984, menekankan pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan dengan prioritas pada pertanian serta industri pengolahan bahan mentah. Revolusi hijau diterapkan melalui 4 program: intensifikasi pancausaha tani, bibit unggul, irigasi, pupuk, pemberantasan hama, pengolahan tanah, ekstensifikasi perluasan area, diversifikasi, penganekaragaman tanaman, dan rehabilitasi lahan. Dampak positif, peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan swasembada beras 1984. Dampak negatif, ketergantungan pupuk kimia, kesenjangan, dan kapitalisasi pertanian. Repelita keempat dan kelima, 1984 sampai 1994, tetap mempertahankan pertanian dan mengembangkan industri produk ekspor, pengolahan hasil pertanian, serta industri padat karya. Pembangunan infrastruktur meliputi jalan, jembatan, fasilitas umum, transportasi darat, laut, dan udara. Contohnya, pengadaan kapal feri, perbaikan pelabuhan, terminal peti kemas, dermaga pada 1970, dan berkembang perusahaan penerbangan, Garuda, Merpati, dan lain-lain. Dan pada 1990, an mulai digunakan pesawat modern Boeing, Fokker, Airbus di sektor perkereta-apian. Pada 1995 diluncurkan kereta ekspres Argo Bromo Jakarta-Surabaya 9 jam dan Argo Gede Jakarta-Bandung 2,5 jam, serta kereta Dwi Pangga, Mahesa, dan Sancaka. Teknologi dan industri berkembang pesat di sektor pertanian, perhubungan, dan telekomunikasi, didukung lembaga seperti 88. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru berhasil menstabilkan ekonomi dengan menekan inflasi dari 650% menjadi 47%, serta meningkatkan pendapatan per kapita dari 70 USD menjadi 170 USD melalui revolusi hijau. Indonesia mencapai swasembada beras pada ke-1984. Pembangunan infrastruktur modern juga digenjot, seperti kereta api ekspres, Argo Bromo atau Gede, pengembangan pelabuhan, dan modernisasi armada penerbangan dengan pesawat jet seperti Boeing dan Airbus. Berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru berakhir ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei tahun 1998. Setelah 32 tahun berkuasa, keruntuhan ini dipicu oleh krisis moneter yang melanda Asia sejak pertengahan 1997, menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok dari Rp2.500 menjadi Rp60, 17.000 per dolar Amerika Serikat, inflasi melonjak hingga 82% dan ekonomi tumbuh negatif. Krisis ekonomi memicu demonstrasi Besserby Saran yang digerakkan mahasiswa menuntut reformasi. Puncaknya, setelah tragedi Trisakti 12 Mei tahun 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa, gelombang demo meluas menjadi kerusuhan di berbagai kota. Tekanan politik yang memuncak ditambah dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang merajalela, serta hilangnya kepercayaan publik, memaksa Soeharto lengser dan digantikan B.J. Habibie.